Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini topik pembahasan kita adalah ibu dan ayah, dua sosok Brahma yang hidup di tengah keluarga. Nah, Dharma Desana ini, uraian Dharma ini kami sampaikan dalam rangka memperingati, merayakan Parents Day, Hari Orang Tua. Ya, memang mungkin agak asing terdengar, karena secara umum di masyarakat, tanggal 22 Desember setiap tahun itu selalu dirayakan sebagai Hari Ibu, Mother's Day. Ya, konon katanya, dulu pada waktu zaman Presiden Soekarno, terbentuklah sebuah organisasi ibu-ibu. Nah, tanggal berdirinya organisasi ibu-ibu tersebut dijadikan sebagai peringatan Hari Ibu. Namun sedikit berbeda dengan konsep Hari Ibu yang kita sebut sebagai Hari Orang Tua, Parents Day, Happy Parents Day. Pengertiannya adalah hari peringatan cinta kasih, bakti dan balas budi anak kepada kedua orang tuanya. Nah, tradisi ini sudah menjadi suatu hal yang dilaksanakan sejak dulu kala di lingkungan Wihara Buddha Warman Padang, dan juga kemudian berlanjut di Sekolah Nasional Plus Manjusri. Jadi Sekolah Nasional Plus Manjusri sebagai sebuah sekolah yang bernafaskan Buddhis juga setiap tahun tanggal 22 Desember merayakan Happy Parents Day, ya, Hari Orang Tua, Hari Ayah dan Ibu. Nah, tadi dengan pengertian Hari Cinta Kasih, Bakti dan Balas Budi Anak kepada kedua orang tua. Parents Day ini dirayakan setiap tanggal 22 Desember. Nah, ini sekaligus sebagai penutup dari atau akhir dari semester ganjil di dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Nasional Plus Manjusri. Dan tanggal 22 Desember ini juga kita mengambil hikmah dari cerita tentang asal-usul onde-onde, tangce. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini ada hubungannya, ada kolerasinya dengan sifat bakti, balas budi anak terhadap orang tua, dan juga cinta kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Nah, tangce dalam tradisi Tionghoa dia dilakukan dua kali. Sekali di bulan 5, tanggal 5 bulan 5, ya, Goge Cego, dan yang sekarang ini, yang kedua ini adalah berdasarkan kalender Masehi, yaitu tanggal 22 Desember. Ya, nah kalau dilihat di iklim di Tiongkok, tanggal 22 Desember ini adalah puncaknya dari musim dingin sebelum menyambut Xinjia. Jadi ada cerita tentang onde-onde ini, di mana di dalam kisah itu dikisahkan bahwa ada seorang anak laki-laki, seorang pemuda hidup dengan seorang ibunya yang sudah janda, yang sudah tua. Mereka miskin, kerja sehari-harinya hanya mencari kayu di hutan, dikumpulkan kemudian dijual, karena zaman dulu kayu itu dijadikan bahan bakar pokok bagi penduduk pada zaman itu. Nah, karena mau dekat Xinjia, si anak ini berusaha mencari kayu sebanyak mungkin, sehingga dia terus masuk ke dalam hutan, semakin lama semakin jauh ke dalam. Akhirnya diceritakan dia tersesat, tidak bisa kembali, tapi dia berusaha juga. Ya, sudah gelap pun dia berusaha keluar dari hutan belantara. Nah, sebagaimana kita ketahui, di hutan belantara ini banyak semak-semak berduri, banyak ranting-ranting pohon yang tajam-tajam, sehingga sekujur tubuhnya menjadi luka-luka dan kedua matanya kena ranting pohon sehingga buta. Nah, ini menyulitkan dia keluar. Namun akhirnya berkat pertolongan dari orang kampung, penduduk sekitarnya, pemuda ini berhasil kembali ke rumah orang tuanya. Tetapi betapa hancurnya hati ibunya melihat anaknya yang bakti, yang sangat menyayanginya, merawatnya, sekarang jadi buta
Nah, ibu ini kemudian berdoa dan sambil mengambil 2 gumpal nasi ceritanya. Jadi 2 nasi ini digulung jadi bulat-bulatan. Kemudian dia berdoa, kalau memang anak saya ini adalah seorang anak yang berbakti, yang membalas budi kepada kedua orang tua, dan juga cinta kasih sayang saya yang tulus kepada anak ini. Semoga 2 gumpalan nasi ini bisa menggantikan matanya yang sudah buta, yang sudah tertusuk ranting pohon tadi. Nah, setelah berdoa, diambil 2 gumpalan gulungan nasi ini, dimasukkan ke dalam mata anaknya. Nah, ketika itu diceritakan terjadi keajaiban. Ya, terjadi keajaiban di mana kedua gulungan beras ini dilumuri oleh darah yang keluar dari matanya, dan kemudian dalam sekejap ya matanya kembali utuh seperti biasa. Nah, mengambil kisah inilah karena ada hubungannya dengan cinta kasih, belas asih, kasih sayang seorang ibu pada anaknya, dan juga rasa hormat, cinta kasih, balas budi, bakti anak kepada orang tua. Maka kita ambil tanggal 22 Desember ini sebagai hari Parents Day. Ya. Nah, pada hari itu anak-anak biasanya berkumpul, ada acara kesenian, mereka menampilkan nyanyian, tarian, puisi yang ada hubungannya dengan bakti anak, cinta kasih ibu, cinta kasih ayah, bakti anak, balas budi anak kepada kedua orang tua. Jadi ada nyanyian, ada tarian, ada puisi, ya ada atraksi barongsai. Nah, kemudian mereka anak-anak ini, orang tuanya juga diundang, orang tuanya duduk ya di kursi, kemudian anak-anak ini mencuci kaki papa dan mamanya. Ya kadang lengkap, tapi ada juga yang papanya saja, ada yang mamanya saja. Namun juga ada, misal orang tuanya sibuk kerja atau di luar kota, diwakili oleh nenek atau kakeknya. Jadi dicuci kakinya, kemudian mereka bernamaskara, memberi hormat kepada orang tua ya atau keluarganya ini. Kemudian sambil menyerahkan apa yang disebut sebagai Happy Parents Day card. Ya, mereka disuruh buat sebelumnya sebuah kartu ucapan Happy Parents Day. Nah, kemudian mereka buat, ada berupa kartu, ada berupa bunga, dan lain sebagainya. Langsung sebagai prakarya mereka. Dan kemudian ini dipersembahkan kepada kedua orang tuanya atau yang mewakili, kemudian mereka bernamaskara. Nah, selesai acara ini, langsung ditutup dengan pembagian rapot. Kemudian libur. Nah, karena sudah memasuki masa libur Natal, libur Tahun Baru, dan juga sekaligus libur penutup dari semester ganjil. Nah, mengapa hal ini sejak dulu diterapkan di dalam lingkungan Wihara Buddha Warman Padang dan kemudian di Sekolah Nasional Pusman Jusri? Karena kalau kita tinjau dari ajaran Buddha, penghormatan, cinta kasih, kasih sayang, bakti dan balas budi anak kepada kedua orang tua ini di dalam ajaran Buddha tidak pernah dipisahkan. Buddha selalu mengatakan menghormati ayah, menghormati ibu, ya. Nah, seperti kalau kita lihat di dalam sutta, kita kutip dari Manggala Sutta. Manggala Sutta dikatakan di dalam sutta tersebut, Buddha mengatakan, mata pitu upatanang, puta darasa sangaho, anakula cak kamanta, etang manggala mutamang. Menyokong ayah dan ibu, membantu ibu dan ayah, menyokong anak dan istri, ya bekerja bebas dari pertentangan, dari konflik, pertengkaran, itulah berkah utama. Jadi dalam hal ini Buddha menyebutkan mata pitu, ibu dulu, ya ibu, mata, pitu, ayah, ya menyokong, membantu kehidupan ayah, ibu dan ayah. Kemudian mensejahterakan atau membahagiakan anak dan istri. Bekerja tanpa pertentangan, tanpa konflik, itulah berkah utama. Jadi Buddha dalam hal ini mengatakan ayah, ibu dan ayah, tidak ibu saja, tidak ayah saja. Ya, karena kalau kita lihat ya di dalam masyarakat
Hari Ibu selalu dirayakan. Tapi saya belum pernah dengar ada perayaan Hari Ayah, Hari Papa, ya. Nah, dari di tradisi Wihara Buddha Warman dan Sekolah Manjusri, kedua hari ini dipersatukan, yaitu hari yang kita sebut sebagai dalam bahasa Inggris Happy Parents Day, Hari Papa dan Mama, ya. Nah, jadi jelas dalam hal ini Buddha tidak pernah memisahkan antara cara untuk menghormati ataupun ya membalas budi dan berbakti kepada ayah dan ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ditinjau dari segi dharma juga, ya jadi dalam kitab Anguttara Nikaya, ya Buddha mengatakan ada empat ladang yang subur, tempat menanam benih kebajikan. Ya, nah, apakah 4 ladang yang subur itu? Yang pertama adalah Buddha sendiri. Buddha adalah ladang yang subur untuk menanamkan kebajikan yang akan membuahkan berkah bagi orang yang menanam kebajikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah para arahat, para Arya Sangga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ibu kita. Itu adalah ladang yang subur. Yang keempat adalah ayah. Jadi ibu dan ayah selalu berbareng. Nah, kalau kita lihat, ya, sebagaimana yang terdapat di dalam sutta juga, sangat jarang munculnya seorang Buddha. Demikian juga dengan para Arya Sangga, para arahat. Namun, ibu dan ayah adalah dua sosok yang paling dekat dengan kita, bahkan hidup di tengah-tengah keluarga kita. Makanya, ya, dikatakan bahwa tadi dalam judul Dharma Desana ini, dua sosok Brahma yang hidup di tengah-tengah kita, ya. Nah, ayah dan ibu itu di dalam sutta disebut sebagai Brahma, diumpamakan sebagai Brahma. Namun ada juga yang menerjemahkan sebagai Dewata. Sebenarnya Brahma dan Dewata itu sama, hanya tingkat Brahma kebahagiaannya, sukacitanya lebih tinggi daripada dewa. Tetapi ada juga yang mengatakan ada dua sosok Buddha yang hidup di tengah keluarga kita. Ini pun tidak jadi masalah. Hanya saja Buddhanya dalam tanda kutip berarti bukan dalam pengertian Buddha sebagai makhluk yang tercerahkan, yang mencapai pencerahan sempurna. Tetapi sebenarnya maksudnya adalah mengumpamakan orang tua itu sebagai Dewata, sebagai Brahma, sebagai Buddha adalah untuk menggambarkan bagaimana seorang Buddha dihormati, dipuja, ya. Demikian juga pada orang tua, demikian juga pada dewa dan Brahma. Ya, bagaimana seseorang menghormati, menjunjung tinggi, memuja Dewata, Brahma ataupun Buddha. Diharapkan ya dengan perumpamaan ini orang tua kita, ayah dan ibu kita itu adalah juga sosok bisa disebut Brahma, Dewata ataupun Buddha dalam tanda kutip tadi yang harus kita hormati, kita junjung tinggi, kita layani dengan baik, kita kasihi, kita sayangi, berbakti dan membalas budi kebaikan mereka. Memang kalau dilihat ya di dalam uraian-uraian ajaran Buddha, ibu ranks-nya lebih tinggi, ya, value-nya lebih tinggi dari seorang ayah. Ya, di dalam kitab-kitab Budi Pekerti kuno dikatakan nilai seorang guru agama 10 dari guru biasa. Jadi guru agama itu nilainya, values-nya 10 kali dari guru biasa. Kemudian seorang ayah nilainya 100 kali dari seorang guru agama. Dan ibu luar biasa sekali. Ibu nilainya 1000 kali dari seorang ayah. Mengapa demikian? Nah, karena kalau kita lihat memang sosok ibu ini lebih banyak pengorbanannya, lebih banyak susahnya, lebih banyak penderitaannya dalam melahirkan, mengandung, melahirkan, mendidik anak, membesarkan anak. Jadi tidak heran kalau ibu mempunyai nilai yang lebih daripada seorang ayah. Di dalam kitab Anguttara Nikaya 4 ya, ayat 2, Buddha memberikan satu perumpamaan yang betul-betul perlu kita renungkan. Betapa sulitnya kita bisa membalas kebaikan yang telah diberikan oleh ibu dan ayah kita. Di dalam sutta ini dijelaskan bahwa seandainya seorang anak
ya memikul ayahnya di bahu kirinya dan ibunya di bahu kanannya. Kemudian dia melayani, dia memberi kesenangan, melayani, merawat kedua orang tuanya dengan baik. Ada juga yang mengartikan dia memikul orang tuanya, kemudian dia berjalan ya mengelilingi sebuah bukit ya sampai 100 tahun lamanya. Ya, jadi melayani dia 100 tahun. Ya, dalam ini dia mengelilingi bukit ini sampai kakinya berdarah-darah. Namun dia belum bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya ini. Nah, kemudian perumpamaan lain. Seandainya seorang anak ingin membalas budi kebaikan jasa-jasa yang telah diterima dari orang tuanya, kemudian dia mendudukkan orang tuanya di singgasana, kemudian memberikan semua harta kekayaan duniawi, emas, perak, permata, dan lain sebagainya. Sampai harta ini menimbun sampai dada kedua orang tuanya. Namun, menurut Buddha, itu pun belum cukup untuk membalas kebaikan, jasa, dan cinta kasih sayang, pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya. Sifat luhur, menghormati, mengasihi, menyayangi, berbakti, dan membalas budi kepada orang tua ini harus kita tanamkan sejak usia dini kepada anak-anak kita. Karena kejadian-kejadian akhir-akhir ini, kalau berita-berita yang kita dengar, baik melalui televisi, koran, surat kabar, dan lain sebagainya, hati kita menjadi sedih. Ya, karena menyaksikan banyak anak yang sudah kehilangan sifat-sifat baik bakti ini. Bahkan tidak jarang kita dengar peristiwa ada seorang anak yang tega memukul, menyakiti, bahkan membunuh ibu dan ayah yang sudah membesarkannya, melahirkannya, membesarkannya, merawatnya, dan lain sebagainya. Nah, padahal di dalam ajaran Buddha, hal ini sangat ditekankan. Oleh sebab itu, Sekolah Nasional Spurs Manjusri sebagai sebuah sekolah yang bernafaskan Buddhis harus menanamkan hal ini. Walaupun di sekolah Manjusri ini tidak semua muridnya beragama Buddha, tetapi ajaran Buddha yang universal ini akan membawa kebaikan bagi semua orang yang mau mempraktekkan dalam kehidupannya. Nah, sebagaimana kita lihat di dalam Anguttara Nikaya 2 ayat 4, ada sabda Buddha yang perlu kita renungkan baik-baik. Barang siapa yang memperlakukan dengan buruk ibu, ayah, sama Sambuddha atau Tathagata, serta para pengikutnya, sebenarnya telah menimbun banyak bibit penderitaan. Karena siapapun yang mengabaikan orang tuanya dalam hidup ini, ya akan dicela oleh para bijaksana, dan dalam kelahiran selanjutnya dia akan menderita sengsara di alam neraka. Nah, lanjutan dari ini, kebalikannya, ya, bila barang siapa yang memperlakukan dengan baik ibu, ayah, Tathagata, ya, atau sama Sambuddha dan para pengikutnya, memperlakukan dengan baik, sebenarnya telah menimbun banyak benih-benih kebajikan. Karena siapapun yang menghormati kedua orang tuanya dalam hidup ini, maka dia akan dipuji oleh para bijaksana, dan dalam kelahiran selanjutnya dia akan terlahir di alam-alam sorga. Jadi ini yang ditanamkan oleh Buddha, bagaimana kita harus selalu menghormati, menyayangi, mencintai, merawat, ya, mengasihi, berbakti, dan membalas budi kepada kedua orang tua. Nah, Sekolah Manjusri sebagai sebuah sekolah yang juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti, selain diambil dari ajaran Buddha yang bersifat universal, kita juga mengambil dari ajaran-ajaran tradisi di dalam peradaban orang Tionghoa yang terkenal sebagai etnis yang sangat, suku bangsa yang sangat menghormati kedua orang tuanya. Nah, kalau di dalam peribahasa Tionghoa dikatakan, ibu ibarat bumi, ya, yang melahirkan, menumbuhkan, dan merawat. Ya, sedangkan ayah itu ibarat langit, ya, yang menaungi, menjaga,
ya, dan melindungi. Nah, dua hal inilah dari ajaran Buddha dan juga dari ajaran budi pekerti orang Tionghoa. Makanya di Sekolah Manjusri kita selalu memperingati setiap tahun, ya. Bukan hanya pada hari itu kita menghormati, berbakti pada orang tua, tetapi ini sebagai pencetus supaya anak-anak senantiasa ingat ada kewajiban yang tidak boleh mereka tinggalkan, tidak boleh mereka lupakan, yaitu hormat, mengasihi, menyayangi, kemudian berbakti dan membalas budi kepada kedua orang tua. Nah, oleh sebab itu, menjelang dan pada saat perayaan Parents Day ini, hari cinta kasih, bakti, dan balas budi anak kepada orang tua ini, kami dari Sekolah Manjusri, ya, dengan yang punya metode untuk menanamkan budi pekerti berupa storytelling. Ya, di dalam storytelling terakhir ini yang juga di-share melalui YouTube Dharma is My Way ini, saya sering menceritakan bagaimana cinta kasih, kasih sayang, pengorbanan, ya, seorang ibu yang melahirkan anak, merawat anaknya, demikian juga orang tua yang senantiasa mendukung, melindungi, menjaga anaknya. Itu sering kita share dengan tujuan agar ini meresap di dalam diri anak-anak, dan kemudian bagaimana pula mereka harus berbakti dan membalas budi kepada kedua orang tuanya. Mungkin hanya dengan cara inilah kita bisa mengurangi tindakan-tindakan yang membuat hati kita menjadi sedih, ya, karena melihat ada anak-anak yang tidak lagi tahu, ya, berterima kasih, tidak tahu hormat, tidak tahu berbakti, tidak tahu lagi membalas budi kepada kedua orang tuanya. Tentu saja hal ini perlu kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Nah, di dalam agama Buddha sendiri, kejadian-kejadian yang kita lihat ini, misalnya ada anak yang tidak menghormati orang tuanya, bahkan menyakiti, membunuh, tidak jarang membunuh ayah atau ibunya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ajaran Buddha, kita harus melihat bahwa ajaran Buddha itu begitu indah sekali. Ya, di dalam salah satu sutta yang terkenal sebagai pedoman hidup bagi umat awam, itu yang disebut sebagai Sigalowada Sutta. Di dalam Sigalowada Sutta itu, secara indah, betul-betul Buddha mengatur bagaimana hubungan timbal balik, kewajiban timbal balik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Misalnya, ada kewajiban suami terhadap istri, namun ada juga kewajiban istri terhadap suami. Ada kewajiban orang tua terhadap anak, ada kewajiban anak terhadap orang tua. Ada kewajiban majikan terhadap karyawan, ada kewajiban karyawan terhadap majikannya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam hal Parents Day ini, kita lihat, ya, apa ajaran Buddha tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Namun tentu saja lebih dulu kita harus tinjau kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ya, karena ya sebelum anak berbakti pada orang tua juga harus lebih menunjukkan cinta kasih, belas kasih sayangnya dalam melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik anak-anaknya. Nah, mari kita lihat apa kewajiban orang tua. Ya, dalam hal ini adalah ibu dan ayah terhadap anaknya. Yang pertama adalah mencegah anak berbuat jahat. Jadi kewajiban orang tua itu mencegah anaknya berbuat jahat. Sekarang bagaimana caranya? Nah, tentu saja orang tua pertama harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik di dalam kehidupan sehingga anaknya tidak berbuat jahat. Ya, bukankah selalu dikatakan bahwa orang tua, ayah dan ibu itu adalah guru yang pertama dan utama bagi anak. Bukan guru di sekolah, tetapi itu adalah kewajiban pertama dari orang tua, ya, untuk mendidik anaknya, dalam hal ini mencegah anaknya berbuat jahat. Nah, bagaimana caranya? Selain memberikan contoh, tentu orang tua harus menciptakan satu lingkungan anaknya yang baik. Misalnya menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik. Ya, banyak sekolah sekarang yang mungkin yang dilihat itu adalah kualitas pengajarannya.
pengajaran ilmu-ilmu pengetahuannya. Jarang orang tua yang mempertimbangkan bagaimana sekolah ini menanamkan budi pekerti, nilai-nilai luhur yang sekarang dikenal dengan karakter. Ya, jadi sekolah menyekolahkan anak ini juga harus dipikirkan. Ya, kalau hanya anak menjadi sekedar pintar, cerdas, terampil, kreatif, namun kemudian kepintaran dan kreativitasnya digunakan untuk hal-hal yang salah, hal-hal yang jelek, hal-hal yang keliru. Tentu ini juga orang tua bertanggung jawab. Ya, nah kemudian yang kedua, kewajiban orang tua menganjurkan anak berbuat baik. Jadi ini sesuai dengan ajaran Buddha, jangan berbuat kejahatan, perbanyak berbuat kebaikan. Nah, ini juga pertama tentu saja contoh suri tauladan dari ayah dan ibu, papa dan mamanya, memberikan contoh dan teladan. Dan kemudian ini juga ya, menganjurkan anak berbuat baik ini juga bisa melalui pendidikan. Ya, karena seorang anak itu akan dipengaruhi pertama oleh keluarganya sendiri, ayah dan ibunya. Kemudian sekolahnya, di mana dia bersekolah. Dan tidak kalah pentingnya lingkungannya, masyarakat di sekitarnya. Sehingga orang tua juga harus berhati-hati melihat kepada siapa anak-anaknya bergaul. Nah, ini adalah kewajiban bagi orang tua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik. Nah, ini pendidikan ini ya memang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Karena anak pun harus dibekali. Ya, seperti sekarang kita lihat ya, dunia ini berubah dengan cepat sekali. Sehingga anak pun harus mendapat pendidikan yang baik, yang bisa membuat dia siap nanti memasuki dunia yang penuh dengan persaingan pada saat ini, dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Jadi memberikan pendidikan yang baik, ini tidak terlepas dari memilih sekolah di mana anak-anak akan bersekolah. Jadi tentu saja yang bisa memenuhi syarat ini adalah sekolah yang tidak hanya mengusung ya supaya anak-anak menjadi pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi juga mendidik anak-anak menjadi baik, berbudi pekerti, tahu sopan santun, tahu tata krama, selalu berdisiplin, bisa menghormati kedua orang tuanya, dan yang ini yang disebut sekarang sebagai berkarakter. Nah, kemudian yang keempat, mencarikan pasangan yang cocok. Nah, ini memang perlu, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya nanti hidupnya menjadi tidak bahagia. Ketika anaknya berumah tangga, pasti dia akan memilihkan calon pasangan anaknya yang cocok, baik bagi anak perempuan mencari mantu laki-laki maupun anak laki-laki mencari mantu yang perempuan. Dan dalam hal ini orang tua jangan hanya berpedoman dari materi, misalnya kaya atau tidak, ya. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana budi pekertinya, bagaimana karakternya. Nah, anak dalam hal ini tentu saja kalau ada pertimbangan yang berbeda, pilihan yang berbeda dari orang tua, tentu saja anak harus berpikir juga, ya, karena sekali lagi tidak ada orang tua yang ingin membuat anaknya menderita. Jadi ingin pasti anaknya berbahagia, sehingga akan mencarikan calon atau pasangan bagi anaknya yang cocok, yang serasi, yang selaras, yang bisa meneruskan menjadi sebuah keluarga yang berbahagia. Nah, kemudian yang kelima, menyerahkan harta warisan. Ya, jadi orang tua menyerahkan harta warisan pada anak. Ini pun tentu saja kalau ada. Jadi harta warisan ini sifatnya duniawi. Namun ada pengertian lain. Ada warisan yang mungkin diwariskan juga oleh orang tua, yaitu nilai-nilai. Ya, nilai-nilai budi pekerti, ya, seperti yang dikatakan tadi, ya, orang tuanya jujur, ya, selalu bersahaja, sederhana, murah hati, sering bantu orang, walaupun tidak perlu jadi kaya dulu. Untuk bantu orang tidak perlu jadi kaya dulu, ya, membantu orang, bermurah hati, selalu bersifat hormat. Nah, ini pun sebenarnya adalah warisan yang harus dipertahankan oleh anak-anaknya. Sifat-sifat luhur, ya, budi pekerti, karakter-karakter yang baik, ini juga diwariskan. Kalau ada harta yang bersifat duniawi, ya, tanah, rumah, uang, emas, dan lain sebagainya, itu pun
bisa disebut sebagai warisan. Jadi menyerahkan warisan pada anaknya pada saat yang tepat, yaitu ketika anaknya sudah bisa menjaga ya warisan ini. Nanti kita lihat ada kewajiban anak terhadap orang tuanya. Nah, karena diperlakukan demikian oleh orang tuanya, ya anak ini nanti ketika sudah saatnya dia akan harus ya mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Nah, ini yang katakan kewajiban timbal balik. Nah, apa kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya? Pertama, dia berpikir begini, ketika aku kecil, aku dilahirkan, dirawat, dibesarkan, dididik, dibimbing oleh orang tuaku. Nah, ketika mereka sudah tua, sekarang balik. Ya, si anak yang harus merawat, menjaga, melindungi, ya, membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, ini kewajiban anak yang pertama. Ya. Nah, kemudian kewajiban yang kedua, ya, melakukan tugas-tugas atau kewajiban orang tua. Jadi ini dikatakan kalau orang tua itu nanti dikala usianya sudah tua, dia masih ada permasalahan, tolong dibantu. Permasalahan ini bisa macam-macam, ya. Mungkin urusan dagangnya, bisa juga misalnya dia punya pinjam pada orang, utang lah namanya. Nah, ini pun harus diselesaikan oleh anak dengan baik, sehingga ketika memasuki usia tua, orang tua ini bisa hidup tenang, tentram, damai, dan bahagia. Ya, tidak ada lagi pikiran yang hal-hal yang mengganggu, yang memberatkan pikirannya, yang bisa membuat dia tidak bahagia. Jadi semua permasalahannya harus di-tackle ya, oleh anaknya. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga nama baik. Nah, ini ada dari kitab suci ya, di dalam Sigala Wada Sutta diceritakan menjaga nama baik. Ada juga yang mengartikan menjaga garis keturunan yang baik. Ya, jadi kalau seperti misal kita ini kebanyakan ya kalau di Padang umat Buddhanya kebanyakan etnis Tionghoa. Nah, ada garis keturunan yang harus kita jaga. Ada tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang harus kita pelihara. Ini termasuk menjaga nama baik keluarga. Jadi kalau keluarga kita dulunya sudah menjalankan tradisi yang baik, sehingga mereka bisa hidup damai, sejahtera, harmonis, bahagia. Nah, mengapa tidak? Ini harus kita pelihara, harus kita teruskan. Ya, ini diartikan sebagai menjaga nama baik atau menjaga garis keturunan dengan baik. Kemudian yang keempat, ini kewajiban anak juga. Dia harus mempersiapkan dirinya ya agar dia layak menerima warisan dari orang tuanya. Jadi dalam hal ini, kalau ada orang tua mewariskan harta pada anak harus siap. Jangan malah dihambur-hamburkan, difoya-foya sehingga habis. Akhirnya harta kekayaan diwariskan orang tua pun jadi habis. Nah, kemudian demikian juga warisan-warisan yang lain. Ya, mental kita harus siap menerima petunjuk-petunjuk, budi pekerti, ya, warisan karakter-karakter yang baik, ajaran-ajaran yang baik. Ini harus kita pertahankan, ya, harus kita pertahankan sehingga kita layak untuk menerima warisan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, melakukan pelimpahan jasa bagi orang tua yang sudah tiada. Nah, ada juga mengatakan meneruskan tradisi yang baik, ya, cara-cara yang baik menghormati orang tua. Nah, kalau bagi orang Tionghoa, cara menghormati orang tua yang telah meninggal itu melakukan sembahyang. Ya, orang Tionghoa yang beragama Buddha tentu saja yang taat ya, dia akan melakukan beberapa kegiatan untuk mengingat orang tuanya ini. Dalam satu tahun, sekurang-kurangnya waktu menyambut tahun baru Imlek, mereka berdoa sembahyang kepada orang tuanya. Mendoakanlah, bukan berdoa pada orang tua, mendoakan orang tuanya yang sudah tiada. Itu di dalam agama Buddha disebut patidana atau pelimpahan atau penyaluran jasa. Ya, kemudian cengbeng. Pada waktu cengbeng mereka juga sembahyang, walaupun tidak ke pemakaman karena umpamanya diperabukan dan disimpan di rumah abu, atau diperabukan kemudian dilarung
ditebarkan, disempurnakan ke laut, mereka tetap bisa sembahyang. Mau di rumah, ya, mau di wihara, silakan saja. Nah, kemudian satu lagi saat ulang bana, bulan 7, Chitwe. Nah, mereka juga kembali mengingat, mengenang, dan melakukan perbuatan baik, melimpahkan jasa kepada orang tua dan leluhurnya. Dan satu lagi, Coki. Coki ini peringatan ulang tahun kematiannya. Jadi hari kematian ini bila orang sudah meninggal, ya itu yang diperingati itu bukan hari ulang tahun kelahirannya, tapi ulang tahun kematiannya. Dan biasanya dihitung berdasarkan kalender Imlek. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, bagi kita orang Tionghoa yang beragama Buddha, kebiasaan orang Tionghoa itu kalau sembahyang ini mempersembahkan makanan, buah-buahan, kue-kue, dan lain sebagainya. Ya, nah kadang-kadang ada yang terpengaruh, ya ada terpengaruh bilang begini, tidak perlu kalau orang tua sudah meninggal, tidak perlu disembayangkan lagi. Ya kalau kita sembayangkan nanti hidangan-hidangan yang kita berikan itu malah dimakan oleh setan yang menyerupai orang tua kita. Itu bukan konsep ajaran Buddha dan bukan juga konsep orang Tionghoa. Kita menyembayangi orang tua itu sebenarnya yang pertama adalah kita melakukan kewajiban. Jadi ketika kita menyembayangi orang tua kita, berdoa untuk orang tua kita, itu sebenarnya kita dulu yang mendapatkan manfaat karena kita sudah melakukan satu kewajiban yang baik sebagai anak yang berbakti membalas budi kepada orang tua. Ya, soal makan dah makan kita tidak terlalu pikirkan lah. Ya, yang penting kita persembahkan itu. Ya tentu saja makan secara fisik pasti tidak bisa. Ya karena kalau makan itu perlu mulut, perlu gigi, perlu lidah. Orang yang sudah meninggal kan tidak ada giginya kan sudah kalau diperabukkan sudah jadi abu. Ya mulutnya juga sudah jadi abu. Sebenarnya itu hanya simbolik saja. Ya mengekspresikan bahwa kita masih ingat, ya masih mencintai, masih menghargai, masih menghormati, masih berbakti dan mau membalas budi kepada kedua orang tua. Ya, tidak perlu kita pikirkan, ya. Oh, apakah nanti makanan itu dimakan oleh setan? Tentu saja tidak. Dalam agama Buddha tidak ada konsep seperti itu. Jadi kalau seumpamanya ya anak melakukan upacara sembahyang, terus lauk pauknya, kuenya, buah-buahnya boleh dimakan lagi enggak? Ya boleh saja selama masih higienis, selama masih bersih. Ya, misalnya kita sembahyang di rumah kita, ruangan tertutup. Ya, kue-kue juga sekarang pada dibungkus plastik. Boleh dimakan? Ya boleh, enggak apa-apa. Terus tadi bilang, iya loh, kalau sudah disembayangkan itu rasanya kurang. Nah, ini namanya kita itu kurang kurang sains ya, kurang ilmu pengetahuan. Kalau kue dibiarkan terbuka ya, misalnya katakanlah bakpao ya, kita letakkan, terus kita buka plastiknya, kita sembayang. Ya sebenarnya sembayang itu tidak perlu juga lama-lama, paling juga 1 jam ya. Tapi kalau lebih lama lagi, kemudian bakpao ini kita makan, loh kok rasanya lain? Lainnya apa? Oh sudah kering, oh kulitnya kering, wah ini berarti dimakan setan. Itu kan kurang pengetahuan namanya. Ya, tidak ada mana ada orang tua kita dibilang tidak makan, setan pun tidak bisa makan dan mereka tidak perlu makan itu. Ya, masa makanan manusia dimakan setan? Ya itu namanya kurang ilmu pengetahuan dan kurang juga pendalaman secara batinnya. Ya, tentu saja karena sudah kering, kena angin, kena panas, rasanya jadi berkurang. Jadi jangan percaya, dalam agama Buddha itu tidak ada tahil-tahil seperti itu. Selama makanan itu masih baik, masih higienis, ya sehat kita makan, tidak dikerumuni lalat, tidak banyak debu, ya boleh saja dimakan, tidak jadi masalah, ya bahkan sehatlah. Ya kalau jarang-jarang makan buah, ketika sembahyang harus ada buah, kan sehat. Ya bisa sembahyang, habis sembahyang bisa makan buah. Dan kemudian juga ketika sembahyang, biasanya orang Tionghoa itu kan sembahyang di salah satu rumah anaknya atau di wihara. Mereka kumpul sama-sama, kemudian habis sembahyang, ya mereka makan bersama. Ya makan makanan yang disembayangkan tadi, buah-buahannya, kue-kuenya, lauk pauknya,
ya mereka makan lagi. Kan ini menambah keakraban keluarga. Jadi jangan terpengaruh dengan konsep-konsep yang bukan agama Buddha, yang bukan tradisi Tionghoa. Mungkin saja orang yang mengatakan ini, ya, dia tidak mengerti budaya Tionghoa, dia tidak mengerti ajaran Buddha. Mengapa harus kita dengar? Nah, itulah hubungan kewajiban timbal balik. Orang tua melakukan kewajiban terhadap anaknya, dan kemudian anak pun membalas melakukan kewajiban terhadap orang tuanya. Alangkah indahnya kalau hal ini bisa terlaksana, dan kalau ini betul-betul dilaksanakan, tentu saja berita-berita menyedihkan yang kita dengar, ya, tentang anak-anak yang mendurhaka, menyakiti, menelantarkan, tidak mau merawat, bahkan membunuh orang tuanya, ini tentu saja kita harapkan tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Nah, inilah merupakan salah satu tujuan kita merayakan Parents Day, Hari Orang Tua ini, di lingkungan Wihara Buddha Warman Padang dan juga di lingkungan Sekolah Nasional Plus Manjusri. Nah, tadi saya mengatakan memang ya, nilai seorang ibu ini lebih tinggi, ya, lebih tinggi nilainya daripada seorang ayah. Karena apa? Memang pengorbanannya lebih berat. Bahkan Buddha sendiri untuk mencontohkan satu sifat luhur yang kita sebut metta, cinta kasih yang universal, cinta kasih pada semua makhluk, cinta kasih tanpa batasan. Nah, ini dalam hal ini Buddha memberikan contoh bagaimana cinta kasih seorang ibu, ya, karena memang kalau kita lihat ya, Buddha sangat menghormati orang tuanya, kedua orang tuanya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Buddha mencontohkan di dalam sutta, ya, cinta kasih seorang ibu ini. Ya, di dalam Karaniya Metta Sutta ada satu gata yang berbunyi begini: Mata yata niyang putang, ayusa eka manurake, ewampi sababutesu, manasang bawaye aparimanang. Bagaikan seorang ibu, ya, yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi putra tunggalnya, anak tunggalnya. Demikianlah terhadap semua makhluk, kita harus memancarkan pikiran penuh cinta kasih, ya, tanpa batas. Ya, ini dikatakan Buddha untuk menggambarkan bagaimana sifat cinta kasih dari seorang ibu, ya, kepada anaknya. Nah, di dalam hal ini kita juga akan melihat, ya, keistimewaan ibu. Di dalam ajaran Buddha dikatakan ada 10, ya, ada 10 ada 10 kebaikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Pertama dari kebaikan seorang ibu adalah, ya, kebaikan dalam memberikan perlindungan dan penjagaan selama berada dalam kandungan. Ya, bayi dalam kandungan kalau secara kedokteran dikatakan 9 bulan seminggu, 9 bulan 7 hari. Ya, katakanlah kalau dihitung dari kalender Chandra Sengkalanya hampir 10 bulan. Jadi kebaikan pertama seorang ibu adalah memberikan perlindungan dan penjagaan selama anaknya, ya, selama anaknya berada di dalam kandungannya. Itu yang pertama. Kemudian kebaikan yang kedua dari seorang ibu adalah kebaikan menanggung penderitaan selama melahirkan. Ya, di dalam sutta dikatakan, diibaratkan bagaimana seorang ibu melahirkan anaknya, darahnya mengucur seperti seekor domba yang disembelih. Ya, ini sangat sangat butuhkan pengorbanan dari seorang ibu. Ya, dan kita tahu bahwa melahirkan anak itu memang tidak mudah. Ya, melahirkan anak itu mempertaruhkan nyawa. Apalagi dulu ketika teknologi belum canggih, banyak ibu-ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Kemudian kebaikan yang ketiga dari seorang ibu adalah kebaikan melupakan segala rasa sakit ketika anaknya telah dilahirkan. Jadi ketika anaknya sudah lahir, dia lupakan semua rasa sakit dia pada waktu hamil, pada waktu melahirkan. Ya. Nah, kemudian juga yang keempat,
kebaikan memakan bagian yang pahit bagi dirinya sendiri dan memberikan bagian yang manis bagi anaknya. Nah, ini di dalam sutta dijelaskan juga. Jadi seorang ibu itu selalu memberikan yang terbaik pada anaknya. Saya pernah mendengar sebuah kisah yang sangat mengharukan. Ya, ketika dulu zaman-zaman sulit, ya itu ada seorang ibu dengan 3 anaknya. Ya, mereka miskin sekali, sehingga untuk makan pun sulit. Jadi bagaimana caranya? Nah, ibu ini kadang-kadang harus minta pinjaman beras pada orang lain. Ketika beras itu dipinjam, kemudian dia masak bubur. Ya, bubur akan jadi lebih banyak daripada beras. Dia masak bubur, kemudian bubur yang padatnya dikasihkan ke anaknya, sedangkan ibunya ini hanya menikmati bubur yang encer, yang encer tadi, air bubur lah kalau kita bilang begitu, ya. Dan juga di dalam sutta dikatakan kebaikan seorang ibu adalah dia rela berpindah ke tempat yang basah demi untuk memberikan tempat yang kering kepada anaknya. Ini betul-betul terjadi. Jadi kalau anak zaman dulu ya, dia tidur sama ibunya, ketika dia ngompol kan basah, ibunya memindahkan dia ke tempat yang kering, tempat yang basah ini ibunya yang tidur. Itu kebaikan ibu yang luar biasa sekali. Ya. Kemudian yang kelima, kebaikan memindahkan anak, ini yang dikatakan dari tempat yang memindahkan anak ke tempat yang kering, sedangkan dirinya sendiri berada di tempat yang basah. Kemudian yang keenam, kebaikan menyusui anaknya. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa air susu ibu atau ASI itu adalah darah. Darah yang kemudian diolah oleh tubuh kita menjadi susu. Dan itulah yang dimakan oleh anak sampai dia menjadi besar, dia menjadi sehat, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketujuh, kebaikan seorang ibu, kebaikan membersihkan kotoran anaknya. Ya. Seorang wanita mungkin pada waktu mudanya dia tidak kuat lihat kotoran, ya. Kalau lihat kotoran jijik, ya mau muntah. Tetapi ketika dia sudah punya anak, ya, dia harus, dan ini merupakan satu kebesaran hati seorang ibu. Dia membersihkan kotoran anaknya, kencingnya, kemudian beolnya dibersihkan oleh ibunya. Itu yang kebaikan si ibu yang ketujuh. Yang kedelapan, kebaikan memikirkan anaknya ketika dia berjalan jauh. Jadi ketika anak pergi merantau, itu sebenarnya tidak mudah bagi orang tua. Tiap hari dia ingat anaknya, tiap hari dia berdoa, tiap hari selalu dalam doanya dia menyebut nama anaknya. Nah, ini kebaikan yang ketujuh. Kemudian kebaikan yang kedelapan, ya, kebaikan yang kesembilan, kebaikan pengabdian dan perhatian kepada anaknya. Jadi dia betul-betul menginginkan anaknya menjadi baik, menjadi sukses, ya. Satu-satunya orang tua yang mau mengalah, ya, dalam hal kesuksesan adalah pada anaknya. Ya, orang tua akan sangat bahagia sekali bila anaknya lebih berhasil, lebih sukses dari dia. Kalau bapaknya dulu karyawan, sekarang kalau bisa anaknya jadi manajer, ya, kalau bisa jadi pengusaha. Ini akan membahagiakan anaknya. Dia akan tidak pernah cemburu, tidak pernah iri kalau anaknya lebih sukses. Bahkan adalah satu kebahagiaan yang besar bagi orang tua ketika melihat anaknya bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil daripada dia sendiri. Nah, kemudian kebaikan yang ke-10, kebaikan rasa kasih dan simpati orang tua terhadap anaknya. Jadi kemanapun anak pergi, jadi orang bilang, ya kalau seorang ibu sudah usia berapapun anaknya, tetap dia perhatikan dengan penuh kasih sayang, ya, walaupun misalnya anaknya sudah berumur 70, ya dia sendiri sudah 90 misalnya. Tetapi yang namanya kasih sayangnya pada anak, pengorbanannya pada anak itu memang luar biasa sekali, tidak terbatas. Sehingga ada peribahasa yang mengatakan, kasih ibu, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggalan. Penggalan ini
kalau orang Padang bilang gala ya, untuk menjolok buah-buahan, jambu apa, itu paling-paling 3 meter. Tapi kasih sayang seorang ibu dan ayah ini sepanjang jalan dan sepanjang masa, tidak ada akhirnya, sampai mereka harus menutup mata. Dalam kehidupan Buddha sendiri, Buddha memberikan contoh, ya walaupun beliau sudah mencapai pencerahan sempurna, menjadi makhluk yang paling sempurna, yang paling dijunjung tinggi di alam semesta ini. Namun Buddha tetap menghormati kedua orang tuanya. Ketika beliau dari seorang pangeran kemudian mencapai kesucian tertinggi, mencapai pencerahan menjadi seorang sama Sambuddha, beliau tetap mengunjungi orang tuanya, tetap mendampingi orang tuanya dikala orang tuanya sakit. Ketika Raja Suddhodana sakit, Buddha pergi ke istana di Kapilavastu untuk menemui ayahnya, menghibur ayahnya, merawat ayahnya. Ya, dan kita lihat lagi contoh berikutnya, ibunya. Ya, kalau kita lihat dalam riwayat hidup Buddha, ketika Pangeran Siddhartha dilahirkan dan berumur 7 hari, ibunya Ratu Mahamaya meninggal. Dan kemudian beliau ini terlahir di Sorga Tusita. Nah, Buddha setelah menjadi Buddha pun ingin berbakti, ingin membalas budi kepada ibunya. Nah, kemudian mereka dalam salah satu masa wasanya, beliau pergi ke Sorga Tawatingsa untuk mengajarkan Dharma, Abhidharma katanya. Nah, untuk apa? Supaya ibunya yang berada di alam Tusita ini bisa turun ke Sorga Tawatingsa untuk mendengar Dharma. Jadi seorang Buddha pun masih mau berbakti dan membalas budi kepada kedua orang tuanya. Apalagi kita, tentu saja dalam hal ini ya kita semua. Jadi khotbah ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, ya. Kita ya orang-orang yang sudah tua ini pun pernah jadi anak, ya, dan sekarang kita punya anak. Ya, jadi kalau beruntung, bersyukurlah kalau kita yang sudah tua ini masih punya orang tua yang bisa menjadi ladang kita untuk menanam kebaikan. Kalaupun tidak, tetaplah kita selalu mengenang, memperingati orang tua kita, kebaikannya, jasa-jasanya, kasih sayangnya, dengan melakukan upacara patidana, pelimpan atau penyaluran jasa. Pelimpan atau penyaluran jasa ini bisa berupa mencetak buku-buku Dharma, memberikan sumbangan untuk tempat ibadah, wihara, memberikan dana makanan, dana jubah untuk para anggota sangga, menyumbang panti jompo, yatim piatu, fakir miskin, dan lain sebagainya. Nah, inilah bentuk-bentuk patidana yang dilakukan. Jadi selain upacara sembahyang, mempersembahkan ini itu makanan, minuman, buah-buahan, dan lain sebagainya, patidana berupa melakukan perbuatan baik dengan mengatasnamakan orang yang kita cintai, ibu atau ayah kita atau leluhur kita. Nah, itu adalah satu perbuatan yang perlu kita lakukan sebagai seorang anak yang berbakti dan membalas budi kepada kedua orang tuanya. Nah, di dalam Sona Danda Jataka, ada seorang dewa yang bertanya kepada Buddha, "Oh Buddha, siapakah sahabat terbaik di rumah?" Maksudnya di rumah kita, di keluarga kita. Buddha menjawab, "Teman yang terbaik, sahabat yang terbaik adalah ibu." Ya, begitu mulianya seorang ibu di dalam ajaran Buddha. Sebuah sutra Mahayana yang kita kenal dengan Sutra Bhakti Seorang Anak. Nah, di dalam sutra ini digambarkan, ya, Buddha menjelaskan bagaimana kebaikan, cinta kasih, kasih sayang dari kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita, dan betapa sulit untuk membalasnya. Nah, di dalam sutra ini diawali dengan sebuah kisah, ya, ketika Buddha melakukan perjalanan dari kota Sarawasti menuju ke satu tempat. Nah, di dalam perjalanan ini, di tepi jalan, ya, beliau melihat ada setumpuk tulang. Kemudian Buddha memberikan penghormatan kepada tumpukan tulang tersebut. Nah, Biku Ananda
dan para biku lainnya menjadi heran. Karena apa? Buddha adalah guru junjungan para dewa dan manusia. Manusia yang sudah tercerahkan sempurna. Makhluk yang sudah tercerahkan sempurna. Sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi, baik oleh manusia maupun para dewa, Brahma, dan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi mengapa Buddha memberikan penghormatan kepada setumpuk tulang ini? Nah, mereka mempertanyakan ini pada Buddha. Kemudian sambil tersenyum Buddha menjawab, "Wahai Ananda dan para biku lainnya, kalian sudah lama mengikutiku, tetapi ternyata kalian belum mempunyai pemahaman yang baik. Ya, aku menghormat kepada tumpukan tulang ini karena dalam hidup ini demikian banyak kelahiran yang berulang-ulang yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, kemungkinan saja tulang ini adalah tulang para orang tua dan leluhurku di kehidupan-kehidupan yang lampau. Makanya harus dihormati." Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya Buddha ingin mengingatkan kita untuk selalu mengenang dan tidak boleh melupakan orang tua dan leluhur yang telah tiada, walaupun mereka telah tiada. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi seorang umat Buddha mengapa selalu terus melakukan pelimpahan jasa, mengenang, mengingat, memperingati, kemudian melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia. Ya, di dalam Sonananda Sutta, seorang dewata bertanya pada Buddha, "Wahai Buddha, siapakah sahabat yang terbaik di rumah?" Buddha menjawab, "Sahabat terbaik di rumah adalah ibu." Nah, dalam hal ini kita lihat lagi bahwa memang ibu mempunyai nilai yang lebih tinggi dari seorang ayah. Nah, kemudian untuk bakti kepada anak ini, kita bisa berpedoman pada kisah mengenai Raja Agabodhi. Raja ini adalah seorang raja yang besar, ya. Tetapi beliau merawat ibunya yang sudah tua sendiri, tidak suruh orang, tidak masukkan ke panti jompo, tapi dirawat sendiri. Dia mandikan sendiri, dia gosok badan ibunya dengan minyak, dan lain sebagainya, dengan minyak yang wangi, untuk menyenangkan, untuk membahagiakan, dan membuat ibunya sehat. Nah, ini salah satu contoh yang disebut di dalam kitab suci, seorang anak yang betul-betul berbakti dan membalas budi kepada orang tuanya. Master Cheng Yen, pendiri dan pemimpin Yayasan Buddha Cici yang berkedudukan di Taiwan, memberikan nasihat. Ya, ada dua hal yang tidak boleh kita tinggalkan, yang tidak boleh kita tunda dalam kehidupan ini. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah berbuat kebajikan. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dari hal ini dapat kita lihat betapa pentingnya di dalam ajaran Buddha tentang bakti dan balas budi anak kepada kedua orang tua ini. Nah, ini pun di dalam kebudayaan Tionghoa, orang Tionghoa terkenal sebagai bangsa yang sangat menghormati orang tuanya, sangat berbakti dan sangat membalas budi kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya ketika mereka masih hidup, tetapi setelah mereka meninggal pun mereka punya kebaikan, mereka punya kesadaran untuk selalu berbakti, menunjukkan sifat bakti dan balas budi kepada kedua orang tuanya. Nah, dua sifat inilah yang mendasari penanaman nilai-nilai bakti dan balas budi kepada orang tua ini di sekolah Manjusri. Ya, jadi menanamkan sifat-sifat luhur untuk senantiasa menghormati, mencintai, menyayangi, berbakti dan membalas budi kepada kedua orang tua ini. Nah, inilah hal-hal yang baik yang selalu ditanamkan di dalam hati sanubari para murid-murid Sekolah Nasional Lupus Manjusri, dan tentu saja juga Romo berharap dapat menanamkan di dalam diri murid-murid Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Nah, setelah kita
membahas ya mengenai cinta kasih, kasih sayang, kebaikan, jasa dari seorang ibu, seorang ayah terhadap anaknya. Dan tadi sudah dijelaskan juga betapa sulitnya kita bisa membalas kebaikan, membalas budi kedua orang tua kita ini. Namun untunglah ya di dalam sutta, di dalam ajaran Buddha menunjukkan ada cara seorang anak, bagaimana dia caranya bisa membalas kebaikan, membalas budi, ya berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Ya, tadi dikatakan ada memikul ayah di kiri, ibu di kanan, yang merawatnya berkeliling bukit sampai kaki berdarah selama 100 tahun, memberikan harta duniawi sampai menimbun sampai batas dadanya, itu pun tidak cukup. Nah, tetapi untunglah Buddha di dalam Anguttara Nikaya, ya, bab 4 ayat 2, Buddha memberikan petunjuk mengenai cara terbaik bagi kita untuk membalas budi jasa kebaikan dari kedua orang tua kita. Nah, sabda Buddha kira-kira begini. Apabila anak dapat mendorong orang tuanya yang belum mempunyai keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, sehingga mereka punya keyakinan pada Triratna. Apabila anak dapat membuka mata hati orang tuanya untuk hidup sesuai dengan Dharma, membimbing orang tuanya untuk melaksanakan sila, mendorong, menganjurkan, memotivasi mereka untuk dapat melakukan jasa-jasa kebaikan, berdana, dan lain sebagainya. Ya, sesungguhnya dengan berbuat demikian, seorang anak telah dapat membalas jasa-jasa baik kedua orang tuanya. Dia juga sudah menumpuk karma-karma baik bagi dirinya sendiri. Nah, jadi dari sutta ini jelas, ya, cara kita untuk membalas kebaikan, jasa, cinta kasih, kasih sayang dari kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita, tidak lain tidak bukan adalah pertama memperkenalkannya kepada Dharma, kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian menganjurkannya, ya, memotivasinya agar mau mempraktekkan Dharma dalam kehidupan, ya, bisa berupa menjalankan sila, bisa berupa berdana, melakukan perbuatan baik, kemurahan hati, ya, bermeditasi, dan lain sebagainya. Nah, hanya dengan cara inilah seorang anak bisa membalas budi baik kedua orang tuanya. Nah, sebelum ceramah ini kami akhiri, kami akan menampilkan beberapa buah lagu yang sangat menyentuh, ya. Kebetulan lagu-lagu ini ada yang dalam bahasa Indonesia, namun ada juga yang dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Hokkien. Tapi untunglah di lagu ini ada terjemahannya. Ya, ini sangat baik kita renungkan, baik bagi diri kita sendiri, walaupun kita sudah tua, mungkin orang tua sudah tiada, tapi ini sangat menimbulkan satu sifat-sifat yang baik. Dan kemudian juga mungkin kita perlu share, perlu perdengarkan ceramah ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka mengerti, ya, makna dari perayaan Hari Cinta Kasih, Bakti, dan Balas Budi kepada orang tua atau Parents Day ini, ya, sehingga semuanya bisa menarik manfaat dari kisah-kisah yang sudah kami sampaikan, dan juga mengambil hikmah dari lagu-lagu yang sangat bagus, yang mempunyai arti yang sangat mendalam bagi kita semua. Demikian saja, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat hendaknya, dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabbe sata averahuntu, sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Nah, mari kita nikmati lagu-lagunya, dan yang paling penting, ya, yang paling penting kita renungkan syair-syairnya, kata-katanya.
Sekian, terima kasih. Terimalah sujudku, oh ayah ibuku, ampunilah segala kesalahan, agar hidupku tiada beban. Mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia akan menunggu. Cinta, doamu selalu ku nantikan. Oh ayah ibuku yang ku sayang, jasamu takkan ku lupakan. Ku mohon doamu, ku mohon restumu, agar lapanglah jalan hidupku, bahagia akan menunggu. Jasamu takkan ku lupakan, jasamu takkan ku lupakan.圣母亲送给大家。
书包，有人给你拿。你雨中的花遮伞，有人给你打。你爱吃的那三鲜馅儿，有人他给你包。你委屈的泪花儿，有人给你擦。啊，这个人就是娘，啊，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家。啊，不管你走多远，无论你在干啥，到什么时候也离不开咱的妈。你身在那他乡中，有人在牵挂。你回到那家里边，有人沏热茶。你躺在那病床上，有人他掉眼泪。你露出那笑容时，有人乐开花。啊，这个人就是娘，啊，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家。啊，不管你多富有，不论你官多大，到什么时候也离不开咱的妈。啊，这个人就是娘，啊，这个人就是妈，这个人给了我生命，给我一个家。啊，不管你多富有，无论你官多大，到什么时候也不能忘咱的妈。总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我
我身旁，托清风捎去安康。时光时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一声遥响的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。多想和从前一样，牵你温暖手掌。可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一声要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心，收下吧。谢谢你做的一切，双手撑起我们的家，总是竭尽所有把最好的给我。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。我是你的骄傲吗？还在为我而担心吗？你牵挂的孩子啊，长大了。感谢一路上有你。在课堂里面，浩浩跟我说，他有个心愿，他希望今天他唱歌的时候，可以牵着爸爸的手来唱这首《父亲》。爸爸好不好？好不好？好，好。记住，这是你们第3次牵手，加油！浩浩可以唱吗？可以准备好了吗？等一会儿。要喝口水吗？喝口水。深呼吸。你想对爸爸抒发的一个感受，也许平常比较没有机会，或者是你不敢去跟他说，那这次就用歌的方式去表达这个感受。准备好了，加油！加油，浩浩！加油啊！加油，加油！
向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼里。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心收下吧。多想和从前一样牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。时光时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流。一生要强的爸爸，我能为你做些什么？微不足道的关心收下吧。时光时光慢些吧，不要再让你变老了，我愿用我一切换你岁月长流还在为我担心吗？你牵挂的孩子长大了。感谢一路上有你。爸爸，我想一直牵着你的手。看见爸爸的背影，一步一步的脚印，记得童年时候爸爸的叮咛，我会记得每一字一句。我的妈妈，我感谢你，你的辛苦我会牢记。世上你是最亲，是海的恩情，今生今世不会忘记。我的爸爸，我的爸爸，谢谢你抚养我吧，受尽风吹，受尽雨打，父母亲最伟大。我的爸爸，
情，我如何来报答你的情？我如何来报答？Ampunlah ibunda segala kesalahan telah ku buat pada masa yang lalu, karena ku belum sadar mana betul dan salah. Nasihatmu ku langgar, akibat ku celaka. Ibu penuh kasih, sayang pada anaknya, berani berkorban untuk membela saya, tapi ku mendurhaka, baikku sangka salah, hingga ibu berduka. Oh ampunlah ibunda. Kini aku insaf, susah